Sejumlah balon terbang ke atas hingga menutupi sebuah kamera CCTV kasino. Detik berikutnya seorang pria memasuki sebuah ruangan komputer lalu menempelkan sebuah alat peretas sistem keamanan CCTV milik kasino. Sang rekan segera memberitahu tim yang lain untuk segera melakukan rencana berikutnya. Kedua rekan timnya menyamar sebagai staf kasino yang terlihat sedang mendorong brankas uang. Tepat di depan pintu akses masuk, salah seorang rekan berpura-pura lupa tidak membawa kartu akses masuk. Kejadian itu dilihat oleh salah seorang staf penjaga, lalu penjaga itu menawarkan kartu akses miliknya untuk memasuki ruangan tersebut. Saat berada di dalam ruang penyimpanan uang tiba-tiba dari dalam brankas uang dan bersiap mengambil semua uang yang ada di sana. Namun masalah terbesarnya adalah sinar laser merah yang menghalangi mereka untuk bisa masuk ke brankas. Rekan satu timnya yang berada di luar segera mengaktifkan alat perusak jaringan listrik yang seketika saat diaktifkan seluruh aliran listrik yang ada di kota mati. Kesempatan itu segera dimanfaatkan mereka untuk langsung menuju ke penyimpanan brankas karena alat itu hanya bisa bertahan 30 detik. Sesampainya mereka di depan pintu, seorang rekan mengeluarkan alat bius dan melemparnya di dekat penjaga brankas. Dengan cepat kempulan asap menyebar yang membuat kedua penjaga pingsan di tempat. Di depan pintu mereka segera menempelkan sebuah bom peledak lalu dari dalam juga melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh pria yang tadi bersembunyi di dalam brankas. Seketika ledakan terjadi dan pintu pun terbuka. Dengan cepat mereka bertiga mengumpulkan uang yang berjumlah miliaran rupiah. Namun masalah kembali muncul saat mereka baru menyadari bagaimanakah cara untuk membawa uang-uang itu keluar dari kasino itu. Seorang rekan tim seketika menghubungi pemilik kasino untuk segera melihat monitor layar CCTV. Rekan timnya segera memperlihatkan kamera CCTV yang ada di brankas. Si bos kasino yang melihat itu seketika terdiam di tempat. Mereka hanya akan mengambil sebagian saja dan menyuruh si bos untuk memindahkannya ke dalam mobil, jika tidak mereka semua akan membakar semua uang-uang itu. Si bos pun setuju lalu di saat yang bersamaan si bos menyuruh anak buahnya untuk memanggil para polisi. Saat penjaga keamanan kasino memindahkan beberapa tas yang berisi uang ke dalam mobil, bosnya menyuruh anak buahnya untuk mengikuti mobil tersebut. Saat para polisi tiba di depan pintu kasino, seketika lampu dimatikan dan para perampok berhasil dilumpuhkan dan di saat itu juga mobil yang tadi membawa sejumlah uang ternyata saat diperiksa tidak ada satupun orang di dalamnya dan secara tiba-tiba mobil itu meledak. Mereka baru menyadari bahwa yang di dalam mobil itu bukan uang melainkan hanya sebuah kertas yang dijadikan sebagai pengali saja. Bos yang mendengar hal itu segera memeriksa ke ruang brankas, ia terkejut saat melihat uangnya telah hilang semua. Ternyata panggilan yang ditujukan kepada polisi sudah lama disadap oleh rekan timnya. Para polisi itu juga bagian dari tim mereka yang menyamar lalu membawa para perampok beserta uang yang ada di brankas dan dengan mudah pergi dari sana tanpa bos kasino sadari. Lalu bagaimanakah kelanjutan dari film ini?